Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mudatsir. Dalam pertemuan keempat hari ini kita akan membahas tentang teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang teks akademik ya. Teks akademik ini biasanya juga disebut dengan teks ilmiah. Kalau teks ilmiah berarti kita contohkan buku ulasan ya. Ulasan buku, kemudian proposal penelitian dan artikel ilmiah. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu termasuk pada genre makro. Nah, kita ambil contoh buku ini, buku untuk perguruan tinggi ya, yang buku dikatakan genre makro. Kalau kita membahas tentang genre makro berarti di dalamnya ada genre mikro. Nah, yang mana sih yang dikatakan genre mikro? Genre mikro itu adalah isi dari genre makro. Nah, kalau tadi ini buku ini adalah genre makronya, berarti subbab di dalam buku ini bisa dikatakan sebagai genre mikronya. Nah, kemudian kita mendiskusikan salah satu materi yang ada di buku akademik tersebut ya. Diskusi itu bisa kita katakan menjadi genre mikro. Jadi kira-kira sudah bisa dipahami ya antara genre makro dan genre mikro. Jadi genre makro yang besarnya, sedangkan genre mikro itu subbab yang ada di genre makro. Nah, kemudian yang kedua kita membahas tentang teks non akademik, berarti kebalikan ya dari teks akademik tersebut. Kalau teks non akademik berarti di situ dia tidak padat informasi ya. Dia lebih banyak membahas tentang pengalaman dan pengetahuan pribadi si penulis saja ya, sehingga isinya tidak sederhana, tidak padat karena dia kurang memberi informasi. Berbeda dengan teks akademik tadi yang dia lebih padat ya, sederhana, objektif dan logis. Nah, jadi contoh dari teks non akademik itu bisa kita ambil contohnya dari buku-buku ya yang non akademik, itu yang sifatnya biasanya berupa karya penulis novel ya, dia membuat cerita-cerita fiktif ya, cerpen ya, novel cerpen, itu dikatakan teks non akademik. Jadi intinya di sini tidak padat informasi, sedangkan yang tadi padat informasi ya, berupa teks akademik. Kemudian yang ketiga, perbedaan mendasarnya adalah kalau di dalam teks akademik itu kata verba berubah menjadi kata nomina. Misalnya di situ dia menggunakan tujuan dari bahasa Indonesia adalah seperti itu ya. Kalau misalnya non akademik berarti dia di situ lebih menggunakan kata verba, misalnya kata tujuan itu menjadi kata bertujuan. Oke, cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Selanjutnya kita akan membuka sesi kuis ya. Pertanyaannya silahkan didengar dan disimak baik-baik. Sebelum dijawab ya, pertanyaannya adalah mengapa kita sebagai seorang intelektual sangat membutuhkan teks akademik ya, jelaskan ya, silakan dijawab di Classroom. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.